Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita mengawali dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Fajar yang baru, sudahkah? NKB nomor 50. Kita nyanyikan bersama dengan sahabat kita Astrid Sebua dari Gereja Kristen Berbahasa Indonesia Kuala Lumpur. Fajar yang baru sudah reka, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau kami bisa menikmati fajar yang baru pada saat ini. Semua adalah karena anugerah Tuhan, karena kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami masih diberi kesempatan untuk bisa dipersekutukan secara virtual lewat persekutuan doa pagi pada saat ini. Kalau sebentar kami akan juga membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, supaya kami mau dengan sungguh-sungguh memberi diri dipimpin hanya oleh Sang Penolong, oleh Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, sehingga dengan kehadiran dan karyanya kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih yang tertabur boleh bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita renungkan singkat, satu ayat dari Injil Matius. Matius 5 ayat 13. Saya membacakan bagi kita sekalian Matius pasal 5 ayat 13 demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Harganya tidak seberapa,
penderita tekanan darah tinggi harus membatasi asupan barang yang satu ini. Buat orang lain pada umumnya, barang ini dalam porsi yang tepat dibutuhkan, terutama agar makanan lebih bercita rasa. Ia adalah garam. Garam ternyata punya tempat yang unik dalam kesaksian Alkitab. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab ada istilah perjanjian garam? Perjanjian garam ini tidak ada hubungannya dengan perdagangan garam. Misalnya kita menemukan dalam catatan kitab Bilangan pasal 18 ayat 19. Dalam Bilangan 18 ayat 19 dipersaksikan begini. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anakmu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Apa yang dimaksudkan dengan perjanjian garam? Saudaraku, di kalangan masyarakat Timur Dekat, garam digunakan selain untuk keperluan masak dan sebagainya, adalah sebagai lambang, sebagai simbol untuk mengesahkan sebuah perjanjian. Garam menjadi lambang kesetiaan dan kelanggengan. Ketika sebuah pertikaian diselesaikan secara damai, maka pihak-pihak yang bertikai itu akan makan garam bersama-sama. Yang berarti, yang menandakan permusuhan selesai. Sekarang hidup dalam damai. Dengan demikian, perjanjian garam, seperti disebutkan dalam Bilangan 18 ayat 19 tadi, mau menegaskan bahwa perjanjian kasih setia Allah dengan umat Israel adalah sebuah perjanjian yang bersifat langgeng, abadi, bahwa sekarang umat dan Allah hidup dalam damai. Dan tanggung jawab kedua pihak adalah menjaga kelanggengan perjanjian yang sudah disepakati itu. Nah, dalam kerangka pengertian itulah kita mau memahami juga apa yang dipersaksikan dalam kitab 2 Tawarikh ayat 13, pasal 13 ayat 4 dan 5. Dalam 2 Tawarikh 13 ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam." Bahwa Tuhan telah membuat perjanjian garam dengan Daud serta keturunannya. Berarti bahwa perjanjian dengan keluarga Daud untuk kedudukan sebagai raja akan berlaku selama-lamanya. Dan itu yang menjadi purna di dalam sosok Yesus Kristus yang secara manusia lahir sebagai keturunan Daud. Saudara-saudaraku, perlambang garam yang menyimbolkan kekekalan perjanjian perdamaian di dunia perjanjian lama tadi diperkaya penggunaannya oleh Yesus dalam perjanjian baru.
Lewat Injil Matius pasal 5 ayat 13 yang tadi di awal telah kita baca, Yesus menegaskan bahwa garam adalah hakikat keberadaan kita selaku murid-muridnya, selaku para pengikut Kristus sebagai umat Allah. Dengan ini Yesus mengingatkan kita tentang bagaimana sepatutnya dan seharusnya kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang terikat dalam perjanjian garam dengan Allah. Pertama, aspek kemurnian. Zaman itu orang meyakini bahwa garam terbentuk dari dua unsur yang paling murni di alam ini, yaitu laut dan matahari. Maka sepatutnya lah keberadaan kita yang adalah garam dunia ini menjadi contoh nyata dari hidup dalam kemurnian. Dunia di mana kita hidup menunjukkan terjadinya kemerosotan moral, degradasi nilai-nilai luhur. Misalnya kemerosotan standar moral terkait dengan pergaulan, dengan hidup pernikahan, dan sebagainya. Bagaimana nilai kejujuran, ketulusan, kepedulian, dan yang sejenisnya makin tergerus dalam keseharian hidup. Di tengah situasi seperti itu, selaku garam dunia, kita mestinya menjadi contoh, teladan yang mendemonstrasikan kemurnian hidup selaku umat Allah. Yang kedua, aspek pengawetan. Salah satu fungsi garam adalah untuk mengawetkan. Sejalan dengan kesungguhan menjadi contoh nyata dari hidup dalam kemurnian, maka karena kita adalah garam dunia, kita dengan sungguh-sungguh mau merawat, memelihara, mempraktikkan nilai-nilai Kristus dalam keseharian hidup. Seorang filsuf dari Athena yang bernama Plutarchos mengatakan begini: daging hewan adalah bangkai, tubuh yang mati dan akan membusuk. Tapi garam mengawetkan daging itu dan menjaganya tetap segar, seolah ada jiwa yang baru dimasukkan ke dalam tubuh yang sudah mati. Saudaraku, kehidupan di mana kemerosotan moral dan degradasi nilai terus terjadi seolah daging yang makin membusuk. Kehadiran kita, ibu bapak, saudara-saudara, dan saya selaku garam dunia mestinya mencegah pembusukan itu. Ketika kita menghadirkan nilai-nilai Kristus lewat kata dan perbuatan di dalam perjumpaan kita dengan orang-orang lain, seakan kita memasukkan jiwa yang menghidupkan sehingga pembusukan dapat dicegah. Yang ketiga, tentu saja aspek cita rasa. Sebagaimana garam memberi cita rasa pada makanan yang membuatnya sedap dinikmati, demikian jugalah keberadaan kita selaku garam dunia. Ketika orang-orang di sekeliling kita kehilangan pengharapan, maka mestinya kehadiran kita membawa pengharapan bagi mereka. Manakala orang-orang di sekitar hidup dalam kemurungan karena tekanan beban hidup, maka mestinya kita menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Jangan sampai kita menjadi tawar, karena kalau itu terjadi, maka kita tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Selamat terus menghidupi hakikat keberadaan kita selaku garam dunia. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Allah, Bapa di sorga, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, serta persekutuan Roh Kudus yang terus hidup di dalam kami. Kepadamu kami memohon, jadikanlah kami alat damai sejahtera-Mu. Di mana ada kebencian, biarlah kami menabur kasih. Di mana ada keraguan, biarlah kami menabur keyakinan. Di mana ada keputusasaan, biarlah kami menabur pengharapan. Di mana ada kegelapan, biarlah kami menabur terang. Di mana ada kesedihan, biarlah kami menabur sukacita. Oh Tuhan, kabulkanlah permohonan kami ini, agar kami tidak selalu ingin dihibur, tapi justru mau menghibur. Tidak selalu ingin dikasihi, tapi justru mau mengasihi. Tidak selalu ingin dimengerti, tapi justru mau mengerti. Karena di dalam memberi justru kami menerima. Di dalam mengampuni kami mendapat pengampunan. Dan di dalam kematian kami dilahirkan pada kehidupan yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu penutup PKJ nomor 272. Kamu adalah garam dunia. Kita menyanyikannya bersama teman-teman kita, sahabat-sahabat dari GKI Gunung Sahari. Demikian persekutuan kita dalam doa pagi pada saat ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan dengan kesungguhan untuk makin memberi diri, menjalaninya sebagaimana hakikat keberadaan yang Tuhan telah nyatakan. Bahwa saudara dan saya, kita adalah garam dunia. Arahkan hatimu pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya.